rasanya nggak kedengeran. Oh, Siti. Udah kangen sama Pasha juga. Apa tuh? Suara Pasha nggak bisa kedengeran. Maaf ya. Gak apa-apa, tapi memang lagu tadi kalau ada suara lu. Loh, Ji, puasa. Sabar. Ntar batal loh. Kesel suara lu Kenapa? nggak kedengeran sama dia. Nah ini siapa sih? Itu genset buat hidupin dulu cepet. Pasha, terima kasih banyak. Iya, makasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman viral, semoga semuanya sehat. Semangat yang lagi puasa. Ya. Oke. Di pagi hari ini. Tumben lo, ceria banget pagi ini lo. Di pagi hari ini. Cukup tidur ya? Cukup tidur. Di pagi hari ini tanggal 5 Mei. Ya, Saya ingin mengucapkan apa tuh? selamat ulang tahun untuk seseorang yang saya Siapa sayang. sih? Siapa nih? Api hari ini ulang tahun. Happy birthday Abi, sehat ya sayang, panjang umur Happy biar bisa birthday. ngurusin si Abi yang cerewet mulu ya. Abi kasih apa Bi hadiah ulang tahunnya buat Kapi? Aduh, Kan kasih kepo, dong, kepo, kasih kepo. dong. Apa dong? kasih Hadiah ulang tahun. Orang semua Paling mulanya. ngasih mandi. Dia. Orang Makan, semuanya makan. dari Abi semua udah Mami yang pegang. Bukan kalau ditanya mau apa, Heeh. dia nggak perlu minta, tinggal beli. Ya Allah. Semuanya dipegang Kapi. Tapi Abi, beda kalau suaminya yang ketiban ngasih Iya. apapun itu, ya kan? Gue bikin kesel Melani. Sombong Enggak, banget, sombong banget. Enggak. Ini gue bukan tipe yang kayak gitu. Tapi yang penting, udah deh gitu deh. Apa lancar, berkah. Berkah, alhamdulillah. Ya. Kemarin viral loh gue. Ya. Udah, finalnya udah keluar. Udah keluar. Lu viral baru sekali. Si Selin sama Stefan viral berkali-kali diam aja lo. Santai. Lu baru sekali deh. Viralnya karena apa? Iya viral, udah kelar. Oke, saya selamat ulang tahun berkah semuanya ya. Amin. Amin. Nggak ada konten-konten dikasih sepatu bermerek apa, mobil apa, dipitain di kontenin nggak Udah ada? punya semuanya. Tunggu. Apa? Kan kadang-kadang kan ada gitu, sayang dapat kado nih, tiba-tiba set masuk di kontenin gitu nggak? Masa gue harus ngikutin yang Nora? Kalau Abi bukan mobilnya dipitain, Sombong. bukan kadonya dipitain, tapi Abinya dipitain. Nah, sebagai hadiah terbaik banget. buat Nanti istri ketiban duit tercinta lo, ntar ya. sombong banget lo. Oke, selamat ulang tahun Oke, sekali lagi guys, buat selamat Kak ulang Api. tahun. Dan berikutnya nih pemirsa kita akan hadirkan Apa? satu sosok yang, aduh bener-bener deh ya. Kita mengikuti perjalanan karirnya dari Siapa, dulu. Ndra? Dari waktu jadi aktor masih kecil gitu ya, Wah, ini aku aktris idola cilik, banget nih. ya kan? Tapi mohon maaf, sebelumnya mohon maaf banget. Gue tiba-tiba tadi abis ini gue keingetan. Apa sih? Ini keluarga besar Kopi Viral sebenarnya hari ini juga sedang berduka cita ya. Oh iya, kemarin kita Sahabat kita, saudara kita, sering tugas di sini kan? Iya. Iya. Sorry 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu masih tugas. Mau nanya, dia di sini bukan? Benar. Iya di Jimmy Jeep ini kan? Oh ini, Marcelo. Kamera Iya. ini ya? Iya. Kamera ini bener ya? Iya, sahabat kita, saudara kita, salah satu kameramen di Kopi Viral, Marcelo. Christian Marcelo meninggal dunia kemarin malam ya. Innalillahi wa Siang. inna ilaihi Siang. raji'un. Bukan COVID ya? Bukan Bukan, COVID. bukan. Bukan Iya. COVID. Iya. Beliau Serangan jantung. usia berapa? 42. Meninggalkan berapa anak? 2. Masih bayi 1, ya ampun. Oh my God. Turut duka cita. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Dan Dan untuk keluarga istri, yang anak-anak ya tinggalkan diberikan juga ketabahan. Ayo Sabar. semangat. Siapa nama istrinya? Amin, amin. Betul sekali. Mbak Sonia yang semangat ya. Iya. Astaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan umurnya, menempatkan di posisinya, sisinya yang mulia. Marcelo, selamat Baik, jalan ya. untuk kita yang hari ini masih diberikan kesempatan, hari ke-22 masih diberikan Tuhan kesempatan Amin, untuk amin. puasa. Yuk 23 dong. 23. Yuk kita Jangan ngurang-ngurangin dong. Sabar dong, jangan emosi dong. Iya. Yuk kita manfaatkan hari ini, kita nggak pernah tahu hari esok. Yang penting hari ini semoga amal ibadah kita, Amin. pekerjaan Diterima. kita, ya semuanya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Baik, seperti janji kita tadi akan kami hadirkan sosok yang sedang banyak diperbincangkan juga karena memang kehidupan rumah tangganya saat ini sedang menghadapi cobaan ya. Siapakah dia? Kita lihat, ini dia fakta visualnya. Teman viral, kabar mengejutkan kembali hadir dari dunia hiburan. Belum lama ini, aktris cantik Thalita Latief diketahui telah menggugat cerai suaminya, yakni Dennis Rizky. Gugatan cerai pasangan ini dilaporkan masuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 22 Maret lalu. Kabarnya perceraian yang terjadi didasarkan ketidaksanggupan Thalita Latief menahan rasa sakit dalam pernikahannya.
Teman viral. Kira-kira seperti apa ya curhatan dari seorang Thalita Latief? Langsung kita viralin aja yuk. Thalita, selamat datang di Kopi Viral. Udah lama banget kita sebenarnya ya pengen ketemu di sini ya. Iya. Sekarang baru. Iya, aku ngidolain banget tahu kamu Thalita. Enggak ono sebelah. 1 bulan lebih. Ini aku boleh buka nggak sih? Boleh, Boleh, silakan. Biar ngobrol enak. Tapi maksudnya kan kemarin aku waktu dia ada problem tuh ya kan, sempat kontak dia kan gitu. Tapi emang kayaknya waktu itu Thalita belum siap untuk ngobrol ya. Betul. Belum siap untuk cerita. Dan Masih healing. akhirnya kita sempat call out sama Iya, Mama. Heeh. Dan mohon maaf waktu itu beberapa episode kita bahas tentang permasalahan Iya, kamu. iya. Enggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi Thalita, yang terpenting sehat. Alhamdulillah. Mama juga sehat ya. Alhamdulillah. Itu yang terpenting. Kondisi kesehatannya karena kita tahu juga Thalita kan sedang menghadapi satu permasalahan kesehatan yang sekarang ini harus concern banget di situ. Aman Betul. semuanya ya. Insya Allah sejauh ini aman, Kak. Jadi 1 tahun aku Iya. Dani Kamel Iya. survive dari kanker tiroid. Wow. Nih, kalau yang belum tahu, tuh. Jadi, ya gini aku jadi gemuk karena hormon, tapi ya nggak apa-apa, I'm happy. Iya, gitu, penting sehat ya, yang sayang. penting sehat. Tapi ternyata orang nggak selalu dikasih kebahagiaan terus-menerus kan. Iya, gitu. Jadi ya harus balance hidup. Iya. Ya gitu yang sekarang aku jalanin lah. Oke, kita lihat dulu sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi bersama dengan Thalita. Ada fakta visual tuntutan Thalita Latief hanya ingin cerai. Harta gono gini terserah deh, yang penting hanya ingin bercerai. Ini dia. Harta gono gini emang ada? Nggak ada, Bo. Gugatannya sih Simpel aja, cuma dia ingin bercerai dan juga hak asuh anak di Mbak Thalita. Cukup gitu aja. harta gono gini Enggak lah, nggak penting. apa yang mau diminta Mbak dari dia? Nggak perlu juga. Ya pokoknya saya pengen ini cepat selesai aja. Pengen juga lancar buat persidangannya sampai akhir. Oke. Coba kita flashback beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin ya kita juga gue termasuk teman-teman yang lain pernah kerja sama Thalita. Kita tahu siapa dia gitu. Dulu kita sempat kerja bareng ya. Iya. Sebelum menikah. Syuting Dimanapun. sinetron. Hah? Sinetron. Bukan. Di mana Thalita kerja di situ pasti ada mama tercinta Iya, yang benar. selalu mendampingi. Iya. Ini sekarang Istilahnya, juga. ya kan ini istilahnya ini anak artis perempuan yang nggak jauh dari maknya lah gitu ya. Akhirnya kita dapat kabar Thalita memilih pasangan hidup dan akhirnya menikah. Pertanyaan pertama, kenapa waktu itu memilih dia? Karena waktu itu kan masih muda, Abi. Jadi gejolak kaula muda, jatuh cinta. terus Ada proses ngerasa- pacaran, pendekatan? Ada. Oke, 2 berapa lama? tahun. 2 tahun? Ya. Oke, terus? Jadi kayak udah selesai sekolah, udah selesai kuliah, sudah bekerja dari kecil. Jadi kayak there is nothing yang harus aku tunggu atau ada satu kewajiban aku untuk orang tuaku yang kurang gitu. Jadi aku dari segi perempuan gitu karena mungkin aku hidup mandiri juga udah dari kecil. Nggak ada lagi alasan aku menunggu kalau aku dilamar sama orang. Kebetulan si pria ini ya ngajak aku menikah pada saat itu. Secara gitu. pribadi, sosoknya seperti apa? Pada saat itu yang aku lihat sih dewasa, baik. Selama yang ditunjukkan pada masa pacaran ya Abi gitu. Karena nggak mungkin, maksudnya aku kan nggak bodoh ya gitu. Iya. Nggak mungkin aku memilih pasangan hidup yang akhirnya akan aku sesali kan nggak mungkin. Oke, dari penilaian itu selama 2 tahun proses, akhirnya Thalita memutuskan, Bismillah, gue bersedia dinikahi oleh dia. Menikah lah Menikah. akhirnya. Berumah tangga seperti biasa awal? Biasa, awal-awal biasa. Setelah awal- punya anak, Normal? dibilang biasa, aku bingung juga ya. Nah, gimana tuh? Nggak biasanya apa? Kapan sudah mulai kelihatan? Karena kan tadi kamu bilang kan proses waktu pacaran kan baik-baik aja kan? Nah, kapan sudah mulai kelihatan? Sebenarnya dari awal, Dari awal menikah atau? dari awal sudah ada gitu, sudah ada. Tapi aku Normal merasa kah? enggak. Apakah aku mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan itu Langsung berubah? enggak langsung Bukan, berubah. berubah berbeda dalam kondisi waktu lagi pacaran? Oh iya, oke. berbeda. Maksudnya apa sayang? Temperamental? Iya, temperamennya lebih keluar. Tapi tidak ada pemukulan ya? Tidak ada body contact saat itu? Belum yang body contact ada, tapi tingkat parahnya yang belum Tidak parah seperti banget. sekarang pada saat sudah menikah? Iya, maksudnya udah Setelah menikah? Setelah Iya, menikah iya. ini udah, cuman
Ngerti kan Abi Paham, maksudnya? paham. Jadi ini ada body context-nya juga, tapi mungkin tingkat keparahannya belum seperti yang terakhir-terakhir Oke. gitu. Aku shock banget gitu kayak, wah Kok kayak gini? gini ya gitu. Sampai aku kabur, bukan kabur ya, maksudnya aku sampai pergi gitu dari rumah, aku Menenangkan diri lah ya. menenangkan diri gitu lah, buka kamar gitu di hotel kayak apa-apaan tuh Apaan tadi nih? gitu. Iya. Kayak Oh apaan dulu tuh nggak tadi? ada kayak gini Iya, kan? Ini setelah kayak anak lahir? Itu belum, lagi sebelum? ngandung anak. Astaga. Oke. Astagfirullahaladzim. Gitu, itu lagi ngandung anak gitu. Jadi kayak ini kenapa nih gitu ya. Tapi akhirnya aku berpikir kayak oke, gue masih muda, nggak boleh pertahankan ego, harus apa kita istri harus tunduk sama suami, harus mengalah, harus ya aku apapun masukan-masukan dari orang tua atau siapapun yang mengajari aku tuh ya aku coba jalanin di situ gitu. Masih kuat dan aku kan ya seperti biasa aja kalau aku kayak kerja gini aku put aside masalah pribadi gitu. Jadi aku nggak pernah mencampur adukan antara problem aku di rumah dengan kerjaan selama bertahun-tahun itu. Sampai akhirnya aku udah nggak kuat lagi. Oke, pada awal yang sehingga kamu memutuskan untuk keluar dari rumah untuk sementara waktu, apalagi karena hamil dan kamu kaget karena loh kok begini nih. Mama belum tahu. Kebetulan aku tinggal sama orang tuaku, sama Pasti mama mama papi. bareng kamu? Iya. Jadi pada saat itu mereka lagi di luar kota. Oke, proses awal ini nggak tahu nih mamanya. Perlakuan seperti ini belum. Enggak, tapi ada mbakku di rumah sih tahu. Ada orang yang akhirnya mungkin nyampe nanti ke mama kan saksi. Tapi saat kamu menjalankan proses persidangan, pastinya kan ada tahapan-tahapan Iya, sebelum betul. kita melalui masuk ke dalam proses persidangan. Intinya, biasanya tuh kita diketemukan untuk dimediasi. Siapa tahu bisa diselamatkan, siapa tahu bisa didiskusikan, dirundingkan. Ada nggak situasi pada saat itu lebih membaik? Enggak, Pada saat Tapi mediasi, datang. datang. Oke, sebelum jauh ke proses persidangan, itu tadi kan baru satu kasus pertama kan? Terus akhirnya baik lagi kondisi, apalagi anak lahir dong. Baik, Seneng baik kan? lagi, senang anak lahir. Normal segala tuh, macam. Normal. rumah tangga? Normal rumah tangga sampai anak kurang lebih nggak sejauh itu juga bertahun-tahun ya. Cuman ya butuh-butuh setahun aja lah Oke. aku ngurusin anak dari baby born banget gitu. Terus aku mulai pelan-pelan ngembaliin berat badan dan lain-lain. Oke. Mulai kerja lagi tuh Kak Indra dengan effort aku inget kan? Ingat Nah, aku ke rumah kamu waktu itu. iya, nah jadi mulai aku kerja lagi, terus yang aku lihat kebetulan dari pihak sana kondisinya mungkin nggak seberuntung aku dari segi pekerjaan. Tapi lagi-lagi nih Abi gitu, aku bukan tipikal orang yang melihat orang karena sisi materinya gitu. Jadi ketika itu terjadi di aku, ya karena aku bekerja sudah lama sekali gitu. Ketika aku kembali, aku melihat dia kayak gitu, oh it doesn't matter gitu. Mungkin saat ini rezekinya dari aku. Iya, iya. Ya kan kita balance aja gitu. Nanti ada yang saling suami ya. lebih, nanti ada yang istri lebih, kan normal aja. Iya. Jadi aku begitu positif lagi, nggak ada berpikir kayak kenapa-kenapa. Tapi yang aku lihat bertahun-tahun kok kayaknya jadi keenakan nih. Mohon maaf, kontak gitu. fisik itu ada lagi ya? Ada, Tingkatannya levelnya makin naik. makin naik. continue apa gimana tuh? Enggak. Bu. Jadi enggak. Setiap perselisihan, setiap berantem Jadi kalau apa? dibilang temperamental, dia iya temperamen. Tapi sampai yang kelepasan kayak gitu tidak selalu. Oh. Tidak Nggak selalu. selalu ya. Cuman beberapa kali gitu. Sepanjang pernikahan aku ini ada beberapa kali sampai yang fatalnya banget itu yang jadi red light aku di dalam gugatan itu adalah kejadian yang anak aku lagi di pangku. Kejadiannya terhadap aku, tapi Gimana? kejadian Anak itu di pangku? nah, di dalam mobil itu. Terus? Nih aku nggak apa-apa nggak sih ngomong nggak Jangan apa-apa? dijelaskan. Asal jangan, Talita Iya. paham kan ini TV. Iya. Kalimat-kalimat yang sekiranya terlalu keras Iya. nggak usah Iya. dikeluarkan. Mungkin secara general aja body Betul. kontaknya seperti apa. Dan kalimat ini bisa dipertanggungjawabkan kan? Bisa. Iya, oke. Jadi ya memang kejadian itu ada di mobil, KDRT secara fisik gitu. Tapi posisinya anak aku lagi di pangku pada saat itu. Jadi ada keributan cekcok. Terus akhirnya seperti kayak melempar, seperti ada pemukulan gitu, tapi ke area muka gitu. Oke. Ya udah gitu. Dalam proses mobil sedang jalan. Sedang jalan. Dan kamu lagi memangku darah dagingnya. Iya. Dan itu adalah benar-benar udah red light buat kamu Itu ya, buat udah aku. tanda terakhir ya. Itu shock banget sih aku di situ Kak. Aku benar-benar shock banget. Tapi mungkin dia nggak merasa kalau aku itu shock banget di situ. Kenapa? Nggak tahu ya gitu karena ya kalau aku bilang aneh, aku juga bingung ya. Apa mungkin karena akunya yang terlalu baik? Apa aku juga nggak ngerti sih gitu. Tapi
ketika aku di situ kan aku marah ya, aku sedih, aku marah segala macam. Dia nggak minta maaf loh sampai 3 hari. Gitu loh di saat kejadian itu. Sampai aku pikir, ini yang salah gue apa dia sebenarnya sih gitu. Kan sampai terjadi hal seperti itu, anak aku sampai kaget, shock banget ngelihat pertama kali kayak gitu. Tunggu, Tapi dia baik. itu usia berapa Usia anak? berapa ya? Itu 2016 kejadian. Jadi Usia 5 berapa? tahun yang lalu. Sekitar 5 tahun ya. Loh, anak aku. Sudah mengerti. Udah tahu dong. Udah, dia lihat ada luka di kening aku, ada berdarah Sampai kan. luka Terus ya? sampai luka. Jadi kening dia datang kayak are you okay bun dia gitu. Terus Loh, kayak nanya I'm okay. gitu? Iya, I'm okay, dia peluk aku gitu. Ya udah, itu ada si luka itu, terus dia bersihin luka aku. Sorry Talita, waktu pada saat kejadian yang kamu ngerasa bahwa ini action dari dia, ini udah red light banget, ini udah crossing the line deh Iya, buat kamu iya, gitu. iya. Kamu ngelawan nggak saat itu? Enggak. Terima aja. Dan itu kejadian yang di mobil disaksikan sama anak aku berlanjut sampai turun ke rumah, kita kondisi mau pulang. Begitu yang kejadian di rumah yang kening sampai luka itu disaksikan sama mami. Mohon maaf Talita, kalau untuk urusan nafkah gimana tuh? Nah, awalnya normal, enggak normal sih, untuk anak mungkin. Untuk anak dia selalu kasih, tapi kalau dibilang nggak menafkahi secara keseluruhan tidak gitu. Untuk anak dia masih memberi, tapi hanya untuk anak gitu. Kalau untuk diri aku sendiri Bun gitu, dari awal menikah sampai sekarang, dari ujung kaki sampai ujung kepala semua aku sendiri. Kak, Gitu. tadi kamu bilang kamu dari kecil sudah terbiasa mandiri. Ketika menghadapi permasalahan yang sedemikian besar, kenapa nggak cerita? Karena yang tadi aku dengar, Talita sempat bilang bahwa bahkan ke teman-teman terdekat pun nggak cerita, semua disimpan sendiri dulu. Alasannya apa? Alasannya karena merasa ini rumah tangga bukan Iya. hal yang main-main. Alasannya karena nggak mau berpisah. Alasannya karena anak gitu. Jadi aku mencoba membuang ego gitu. Ya, mengalah ya. Demi orang banyak gitu. Kayaknya kalau aku ambil keputusan di situ mungkin aku menyakiti beberapa perasaan. Jadi lebih baik aku menutup ego aku demi kelangsungan banyak orang gitu. Tapi di situ kamu sedang menghadapi juga satu permasalahan kesehatan, Kak. Maksudnya sangat wajar ketika kita merasa nggak kuat pada saat menghadapi satu permasalahan kan. Kesehatan, ada urusan rumah tangga juga. Waktu itu yang bikin kamu kuat siapa? Udah pasti anakku, orang tua, udah pasti mereka. Tapi ya aku gini loh Kak Indra, aku kan nggak pernah punya musuh ya, nggak pernah bermasalah Kamu dengan orangnya orang. baik banget. Jadi aku berpikir kalau aku ada ujian berat kayak gitu berarti aku harus lebih bersyukur lagi. Aku diingetin, aku harus lebih dekat lagi sama Iya. Allah. Peristiwa demi peristiwa kamu ngalamin. Tindakan juga kamu rasakan. Tadi Melanie nanya, kamu lawan nggak? Talita tidak berusaha untuk melawan. Secara fisik juga, karena itu akan bahaya juga buat dia. Tadi Indra nanya, lo ada nggak teman curhat atau cerita ke orang lain? Talita juga tadi mengatakan, enggak, gue tidak pernah bercerita. Karena biar bagaimanapun, mungkin itu suami gue dan gue nggak mau berpisah karena ada anak. Pertanyaannya, pernah nggak ya pegang tangannya atau berusaha untuk ngobrol secara serius, bertanya, kenapa gue diginiin? Ada apa lo? Kenapa? Lo kan nikahin gue, ada darah daging juga dari hasil pernikahan kita. Kenapa gue diginiin? Salah gue apa? Enggak pernah aku nggak pernah yang kayak begitu. Tapi aku pernah aku ngajak dia ngobrol berdua. Aku juga nggak tahu ya kenapa gitu. Kan kita perempuan kalau ngomong udah nyangkut hati, apalagi aku bukan tipikal orang yang mudah bercerita. Jadi aku pasti udah berlinang air mata kan. Aku udah berlinang air mata. Terus yang aku nggak nyangka reaksinya Abi. Reaksinya tuh pas aku berlinang. Sorry, tadi itu ngomong apa? Aku nanya gitu, paling seputar anak biasanya, seputar plan anak misalnya kayak waktu itu anakku TK mau ke sekolah SD, jadi ada beberapa pilihan sekolah dengan harga sekian, kan harganya mahal tuh sekolah-sekolah kan. Diskusi lah ya. Diskusi Iya. gitu, gimana nih plannya gitu apa segala. Jadi aku mencoba untuk yang sopan gitu, sopan banget aku coba. Tiba-tiba aku berlinang karena kayak dia kayak
mungkin nggak terlalu menghiraukan aku lagi ngajak serius, terus kayak ayo dong ya gitu, ini gimana nih bentar lagi loh. Terus tiba-tiba dia lagi asik main game, dia ngeliat gitu ke aku, posisinya aku di kain gini. Terus aku berlinang tuh air mata kan, karena kok gue nggak didengar sih gitu. Harapan aku kan ya gimana sih Bun gitu, enggak kayak kenapa sih kamu, jijik deh gitu. Jadi aku yang nggak jadi ngomong, kayak Masa sih Talita? Maksud gue, gitu, kayak aku orang yang jarang nangis loh. Terus dia kayak gitu. Karena ya aku nggak mungkin plan dan memutuskan sesuatu sendirian kan. pasti. Tapi ketika aku mendapatkan hal-hal seperti itu akhirnya, oh gitu ya, ya udah deh. Sebelum kamu menikah, kamu nggak ngecek ya? Di dalam kepalanya itu dititipkan otak kan? Iya sih Ya mungkin harusnya. gini loh Bi, buat aku sih mungkin kadang-kadang nggak mungkin Talita memutuskan mau menikah sama, kan aku juga kenal mereka berdua gitu ya. Walaupun mungkin kalau sama yang laki tidak terlalu dekat gitu. Tapi manusia tuh berubah. Iya. Dalam perjalanan pernikahan tuh manusia berubah. Iya. Bisa berubah ke arah yang lebih baik, bisa berubah ke arah yang nggak lebih baik. Betul. Nggak mungkin kamu mutusin menikah saat itu pengen punya anak dari dia kalau dianya kamu lihat tidak punya Iya. material father, material husband Iya. ya kan gitu. Cuma yang nggak tahu apa yang terjadi dalam pertengahan 10 tahun kalian menikah sampai akhirnya aku sendiri juga nih tadi bilang sama kamu nggak sangka luar biasa gitu loh. Oke. Oh, coba ya. Ini gue coba objektif. Coba gue lihat dari kacamata dia. Mungkin lo sering melakukan kesalahan kali. Nah aku Nih gue lagi berusaha untuk Iya, iya di dong, posisi dia. iya. Lo istri yang nggak oke gitu. Bisa. Ngurus apa gimana? bisa, aku bisa menerima apapun itu karena aku yakin kalau di dalam pernikahan itu tidak mungkin hanya salah satu aja yang salah, pasti dua-duanya salah. Always takes two to tango. Yes, aku sangat sangat percaya akan hal itu. Aku pun manusia, Abi, aku juga pasti punya banyak kekurangan. Setidaknya ketika aku memiliki kekurangan, entah apapun itu yang menurut kurang bagi dia, aku menutupinya di hal yang positif. Like I have to go work dari morning until morning every day, melakukan tugas dan kewajiban dia. Aku tidak mengeluh loh bertahun-tahun nih gitu. Aku ambil stripping buat nabung, aku ambil pokoknya semua deh, Abi apa juga. Iya. Talita bisa gitu. Syuting built-in kuis. Apa semua deh. Gitu. Karena aku pikir oke, ya buat anak apa aja gitu. Iya. Aku tahu dia lagi nggak bisa, aku yang lakuin. Nah, di situ aku rasa kayak oke, gue punya kekurangan 1-2 hal. Aku bukan ibu yang bisa, bukan seorang istri yang di rumah masak 24 jam gitu. Karena kamu harus bekerja. Iya, terus aku juga bukan yang mungkin aku nggak perfect dalam hal-hal seperti itu gitu, tapi setidaknya aku ada kelebihan lain kan yang bisa dihargai gitu. Aku nggak menuntut Enggak, macam-macam. sorry, kalau hal-hal teknis itu nggak bisa masak atau apa, itu kan seharusnya tahu sebelum menikah juga seharusnya sudah udah tahu tahu, kan. sudah Ya, tahu. jadi ketika menikah udah tahu bini gue. Udah tahu gitu. Jadi ya kalau hal-hal seperti itu aku mungkin memang memiliki kekurangan, tapi menurut aku bukan menjadi alasan dia untuk jadi melakukan hal-hal yang dia Iya, lakukan kepada aku. itu iya, nggak ada alasan. Nggak ada alasan gitu. Jadi sebagai manusia juga aku melakukan, aku nih istri, harusnya aku minta tanggung jawab dengan pasanganku dong gitu, apapun itu gitu. Tapi ini tuh kebalik gitu. Tapi itu pun bertahun-tahun aku juga nggak Tapi mengeluh. again sebagai istri ya, kita yang kasih rezeki nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Lu nggak bisa gitu. cover dari ekonomi, tapi lu jangan mukul gue dong. Itu. Lu jangan kasar dong. Iya. Gitu, sayangin gue. Saat ini ketika sudah masuk ke jalur hukum, kemudian pihak beliau membantah adanya KDRT dan lain-lain. Kita ada fakta visualnya, kita lihat terlebih dahulu. Sepanjang ini dek ya, kalau kita bahas masalah KDRT itu kita nggak ada buktinya ya, nggak cukup bukti gitu. Mungkin KDRT yang disampaikan Talita ini kualitasnya seperti apa gitu. Karena KDRT juga ada dua, toh dalam undang-undang ada KDRT fisik dan psikis. Kita nggak tahu sekarang ini. Kalau KDRT fisik saya rasa nggak ada. Tapi juga enggak, karena kita sama-sama tahu ya, Dennis juga public figure, Talita juga public figure ya. Artinya kalau orang-orang yang public figure itu kan siapa sih yang mau berfoto minta apa kan sah-sah saja. Jadi itu ya kita sangkal nggak benar. Oh berarti membantah Dennis adanya Ya perselingkuhannya? nggak ada itu. Sama sekali ya? Iya. Ya, hak yang bersangkutan sih Iya. untuk Untuk minta dibela ya, Bela diri. gitu. Tapi kalau hak menurut yang bersangkutan. betul gitu. Ya namanya kita kasus kan ada dua pihak gitu ya. Kalau aku sih selama
yang aku berikan itu fakta dan bisa sesuai dipertanggungjawabkan. sesuai dengan kenyataannya bisa aku pertanggungjawabkan, ada saksi dan ada buktinya, aku berani berbicara. Iya, itu kan memang tugasnya sebagai pengacara. Iya. Coba kalau tanya anak lo yang usia 5 tahun itu Iya. kan memorinya sudah kerekam tuh. Iya, udah. Yang kejadian di mobil itu. Udah. Tapi bagaimana gitu anak kamu kedekatannya sama Dennis gitu sekarang? Maksudnya, apa dia masih tetap nanyain papahnya, masih tetap komunikasi sama papanya baik-baik atau dia? Kalau aku sih, Selin, aku dari awal tuh nggak pernah membatasi Ravelo sama papinya, nggak pernah. Tapi 1 tahun ini tuh selain aku yang dia pergi dari rumah itu kan udah 3 tahun yang lalu dari 2018. Tapi 1 tahun terakhir ini tuh bener-bener aku nggak ketemu. Jadi komunikasi awalnya itu hanya dari telepon. Masih video call. Sampai aku ngerasa kayak ini tuh udah nggak bener gitu loh. Yang video call, Dennis video call kamu untuk nanyain anaknya atau kamu yang aku video dong. call? Semuanya aku. Mau yang 2 tahun pertama dia keluar dari rumah 2018, 2019, kalaupun ketemu di luar rumah itu semua dari aku. Jadi kamu yang mengidekan untuk supaya nih kamu ketemu anak kamu itu bukan keluar dari inisiatif dia Enggak, sendiri. dan aku masih ada semua chattingan WhatsApp-nya. Jadi hidup aku di dalam dunia WhatsApp, Kak. Gitu. Kayak bisa bayangin nggak? Aku lagi sakit cancer nih, lagi I need someone di sebelahku yang bisa aku untuk kayak everyday kayak what's wrong with me gitu. I'm alone. Ada satu kepikiran deh. Peristiwa demi peristiwa yang kamu hadepin gitu ya. Tadi kamu bilang kan tinggal sama mama. Ada nggak perlakuan dia yang akhirnya berlebihan sama mama? Oh ada sama orang tua aku. Apa itu? Ya keributan gitu karena orang tua aku kan beberapa kali juga mendapati dia dengan barang-barang yang tidak seharusnya ada bersama dia di saat ya pokoknya ada mendapati sesuatu yang kaget-kaget gitu ketika dikonfrontasi segala macam nggak ngaku lah inilah itulah terus akhirnya jadi keributan terus sama ayahku juga ada beberapa kali bersih tegang gitu karena mungkin seorang ayah yang lihat gila nih anak gue kerja siang sampai pagi sampai pagi, Senin sampai Kamis terus-terusan ini kok cuman duduk ngongkang-ngongkang kaki, namanya bapak. Iyalah. Pasti menegur lah gitu. Dan ini nggak terima ditegur gitu. Jadi akhirnya Ada berat. perselisihan? Ada perselisihan. Maaf, ada ya istilahnya kurang aja dalam tanda kutip gitu. Ada saling caci maki dan lain-lain ada. Untuk hal yang sederhana seperti ganti galon dan lain-lain. Iya betul, itu pencetus utamanya itu. Ganti galon kenapa sih? Jadi ganti apa air minum gitu, mineral gitu sampai ditunggu. Jadi ayah aku tuh minta tolong digantiin gitu. Terus dia kayak ya bentar gitu. Tapi oke ditungguin, nggak juga lama banget gitu. Bukannya ayahku nggak bisa atau namanya minta tolong orang tua. Tapi kan ada laki-laki yang lebih kuat ya. Iya gitu, namanya orang tua. Terus gara-gara itu aja, terus akhirnya ada perselisihan kata gitu. Dia mengucapkan kata yang tidak seharusnya dia ucapin kepada ayahku, otomatis ayahku langsung defense dong kayak set gitu. Ya akhirnya mereka jadi cekcok mulut tuh gara-gara itu dan di hari itu posisinya aku lagi di Belanda. Di hari itu dia pergi dari rumah. Oh itu yang 3 tahun yang lalu? Iya. Jadi kondisi masih suami istri? Masih Bun. Udah pisah selama berapa tahun gitu? 3 tahun. Masya Allah. Oke. Ya Talitha kan udah jadi ibu. Udah punya anak. Udah bisa merasakan apa yang anak kita rasakan, kita sebagai orang tua apalagi sebagai ibu juga ikut merasakan. Iya. Boleh gak Mama kita ajak ngobrol ya? Ajakin Mama yuk. Kita mau ngelihat Sebut dulu Tante. apa ya? Mami juga. Tante. Assalamualaikum. Sehat? Silakan. Tante sehat ya. Ini si Tante yang selalu dari gadis. Nggak pernah ketinggalan. Standby selalu. Nemenin. Luar biasa. Tante sini Tan, duduk Tan. Oke. Abi mau di sini? Tante dan Talitha sebelum kita ngobrol ini Nomor berapa? Tante. Mama, boleh saya bacain ini surat dari cucu tercinta dari Ravelo? Iya, ini dibacain silakan. Bunda, di sini ada aku. Kau selalu menjadi kuat tanpa ayah. Bundaku hanya ada satu, harus tetap kuat dalam hidup ini. Bundaku sayang Ravelo. Ravelo sayang Bunda. Ravelo tetap akan menjaga Bunda selamanya. Gimana?
punya anak yang sebegitu sayangnya, punya anak laki-laki yang mau menjadi pelindung buat Talita ya kan? Sampai Ya bilang, itulah. bunda aku satu. Itulah, ya aku bersyukur aku punya anak yang sangat baik, yang sangat pintar gitu. Nggak perlu aku ngomong macam-macam sih kalau soal anak, karena dia tahu apa yang aku alamin gitu. Jadi kayak ya aku cuman berdoa semoga dia bisa tumbuh dan besar menjadi anak yang baik, itu aja sih. Amin. Mah, nih aku aja ngelihatnya ya, Talita seperti ini, it breaks my heart gitu ya. Apalagi si mama yang tante yang selalu dari gadis aku ngelihat selalu nemenin gitu. Lihat Talita, mohon maaf kemarin terkena kanker gitu, menjalani sendirian. Terus sekarang ada KDRT diduga dalam rumah tangga. Mama gimana? Menguatkan ini anak kan masih harus bekerja gitu loh. Iya, saya sendiri sebetulnya hancur juga dari dalamnya. Tapi aku tahu dia bisa ambil decision yang terbaik. Cuman saya perlu bersabar, saya perlu kasih dia waktu supaya dia lebih matang lagi berpikir dan mengambil keputusan itu. Ya. Karena banyak hal yang ya saya sebagai seorang ibu nggak bisa. Saya ngelihat anak saya begitu normal dong gitu. Mana mau anak saya itu menderita. Ya nggak mau kan. Saya ingin sebetulnya kehidupan yang normal-normal aja untuk Talita. Mah, pernah gak sih Mah, mama sama papa? Ya sebenarnya hak mama sama papa ya. Iya. Dudukin itu anak gitu. Maksudnya ngobrol. Kenapa sih? Lo, ada apa lo sama anakku? Iya. Ngobrol kurang lebih seperti itulah. Pernah nggak momen itu? Saya sendiri. Masukin Mah. Maaf ya. Saya sendiri sering ya untuk diskusi sama dia, tapi dia selalu tidak pernah mau menanggapi, dia ngelengos aja, dia selalu kayak nggak ditanggepin lah gitu. Ya. Kalau papanya tahu sih nggak mau. Ya bukan seperti itu. Tapi terakhir terjadi ada kejadian keributan. Tadi saya dengar Talita menceritakan. Iya. Ya itu sedikit pribadi. Itu sangat membuat saya terpukul. Sebetulnya sudah terpukul sejak 2016. Ada kejadian terhadap Tal, kekerasan. Dan saya melihat. Tante ngelihat? Ya. Jadi dari situ saya sudah mulai ilfeel. Iya. Tapi ya biar bagaimana, Talita masih di rumah saya. Talita mau memberi kesempatan, mau mencoba, itu hak dia. Ya, cuma saya sebagai seorang ibu kayaknya udah susah gitu. Tapi mama pernah nggak bilang ke Talita, udahlah kamu ceraiin aja dia gitu, dari semenjak pertama kali mama tahu kalau sifatnya dia seperti itu? Nggak pernah ada saran untuk walaupun mama tahu ini anak sedang bermasalah gitu. Iya, saya nggak ada bilang begitu ke dia. Saya bilang itu adalah hidupmu, kamu yang harus mengambil keputusan apa yang kamu mau lakukan dengan hidupmu. Gitu. Tapi kalau kamu paksakan hal itu kepada kita sebagai parents, itu udah impossible. Gitu. Oke, Talita, kamu curhat, kamu cerita sama mama, wajar ya, karena mama orang tua kamu. Pernah nggak kamu cerita sama mertua? Bagaimana nih posisi kedua orang? Mohon maaf, masih ada orang tuanya? Masih lengkap? Masih. Tahu nggak mereka nih, anak sama mantunya seperti ini? Dari permasalahan 1, 2, 3, berat, sedang, ringan, sampai paling berat gitu. Secara gamblangnya, aku nggak tahu kalau mereka tahu apa enggak. Enggak, maksud kamu pernah bercerita secara langsung nggak? Aku nggak, kebetulan mertua aku itu kan ada di luar kota, nggak tinggal di Jakarta. Jadi ketemunya juga nggak bisa sering. Nah, pernah di tahun 2017 aku ada bicara agak intern gitu. Jawabannya positif sih, kayak ya nanti didoain, nanti semoga begini, semoga begitu, oke gitu. Aku kira mungkin ada yang diomongin mungkin lewat Denisnya langsung atau nggak gimana. Kaget? Ya kagetnya begitu aja gitu, datar aja. Serius, kamu digituin? Nggak mungkin. Jadi aku juga nggak belum cerita sampai detail sampai yang kalian enggak. Aku lebih ke permasalahan
anaknya nih begini loh Iya, kondisinya iya. gitu, disupport, di apa gitu. Oh ya udah didoain nanti begini begitu. Terus aku lihat kayaknya nggak ada. Nggak ada. Maksudnya ke si anaknya ini yang aku lihat kayaknya nggak gimana-gimana nih, nggak ada perubahan apapun nih, nggak ada apa-apa nih gitu. Kayak oke gitu, apa nggak ngerti cara komunikasi mereka bagaimana antara orang tua dengan anaknya gitu. Tapi jujur aku tidak sedekat itu, Abi, karena memang aku juga bingung ya kenapa gitu. Dari awal gitu kayak komunikasinya tuh nggak pernah lancar, Abi. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya, ini kan permasalahan sudah muncul di permukaan kan, sudah sangat besar. Apalagi waktu itu Talitha sempat mendapatkan ujian dari Allah sakit. Nah setelah ini semua permasalahan sudah muncul di permukaan, apa reaksinya? Nggak ada sampai sekarang. Sekali lagi, dengan permasalahan yang sudah muncul ke permukaan, Talitha sudah menceritakan ada kekerasan Iya. yang saya alami Iya. sebagai mantu. Betul. Mohon maaf, ini kan saya giring ke orang tuanya karena Iya. ada mama di sini. Iya. Apa respon dari mereka? Nggak ada. Nggak pernah ada telepon masuk untuk kita dari mereka. Mempertanyakan apakah Nggak benar pernah ada berita ini? datang. segala macam? Nggak pernah. Sampai masuk ke proses persidangan ini? Tidak pernah ada hubungan telepon atau apapun semenjak Dennis keluar Oke, dari. itu mungkin sama mantu. Sama besan juga nggak ada, Bang? Tidak ada sama sekali. Oke. Baik. Ini sekarang kalau boleh diceritakan kasusnya sebenarnya sudah sampai mana nih prosesnya? Aku sekarang sidangnya lagi replik-duplik jawab-menjawab. Jawab-menjawab saat ini ya. Dan salah satu pertanyaan yang kemudian muncul dari netizen, dari media dan lain-lain ya. Apakah ada pihak lain? Apakah ada wanita lain? Iya. Ada. Nah, Talitha boleh jawab saat lagi. Kita Jangan bahas itu kemana-mana, nanti ya. kita akan bahas lebih dalam lagi. Faktor eksternal. Betul. Tetap di Kopi Viral.